Selamat pagi teman-teman. Kali ini kami sedang melintas di gerbang tol Kalihurip Kerawang menuju tol Cikampek, tepatnya di exit tol Kerawang Timur. Dan kali ini kami ingin berbagi informasi mengenai histori Kalihurip, di mana Kalihurip adalah sebuah kelurahan atau desa di Kecamatan Cikampek, Kabupaten Kerawang, Jawa Barat, Indonesia. Nah, kami saat ini sudah hampir tiba di gerbang tol Kalihurip, dan saat ini adalah exit tol Kalihurip yang menuju ke Jakarta maupun juga Cikampek maupun Karawang. Dan inilah gerbang tol Kalihurip dari arah Bandung menuju Jakarta ataupun Cikampek, dan kami harus sejenak akan mengetep kartu untuk masuki gerbang tol Kalihurip ini. Kami melintas di gerbang tol Kalihurip pada pagi hari sekitar pukul 08.00 WIB, dan cuaca cukup mendung. Arus kendaraan masih lumayan lancar meskipun pada hari kerja saat kami melintas, tepatnya adalah pada hari Senin. Sebelum menjadi sebuah desa atau kelurahan, Kalihurip hanyalah sebuah daerah yang penuh dengan hutan, rawa, sawah, dan perkebunan. Dan di sini pula dahulu kala Kalihurip ini merupakan wilayah atau daerah perkebunan yang sangat asri, dan di antara perkebunan itu terbentang sungai atau kali yang airnya sangat bening dan bisa diminum langsung. Maka karena airnya bening itulah sehingga dikenal dengan nama Kalihurip, yang artinya kali yang sehat karena airnya sangat bening dan bisa diminum langsung oleh para warga atau petani setempat pada kala itu. Kami sudah melintas gerbang tol Kalihurip di Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, dan nanti di depan ada simpang 3 bila ke kiri menuju tol Cikampek dan ke kanan adalah menuju ke tol Cikopo Palimanan atau Cipali. Dan Kalihurip saat ini sudah menjadi sebuah desa atau perkampungan dan dekat dengan kawasan industri dan pintu tol. Dan sebagian besar desa Kalihurip ini yang dahulu merupakan hutan dan kawasan hutan lindung telah berubah menjadi kawasan industri saat ini. Kami terus mengarah ke utara sebelum nanti berbelok ke kiri, dan sekarang sudah memasuki tol Cikampek menuju Jakarta. Dan wilayah permukiman penduduk yang telah menjadi kawasan industri adalah Kampung Babakan Loa dan Kampung Dukuh yang menjadi kawasan industri pupuk Kujang. Namun Kampung Kalihurip sendiri berubah menjadi kawasan industri Beslan Pertiwi dan kawasan industri Indo Taise. Pemukiman penduduk juga terbagi menjadi 3 wilayah dusun, yakni Dusun Kemuning, Dusun Babakan Kalihurip, dan Dusun Sasakseng. Kami terus mengarah ke utara sebelum pada akhirnya berbelok kiri menuju tol Cikampek. Dan wilayah permukiman penduduk desa Kalihurip ini terpotong oleh jalan tol dan kawasan industri, sehingga penduduk desa Kalihurip dari dusun Kamuning untuk berinteraksi dengan dusun Sasakseng atau desa di sekitarnya harus melalui wilayah kawasan industri. Sementara penduduk dusun Kamuning untuk mencapai kota kecamatan Cikampek melalui jalur terdekat adalah melalui kawasan industri pupuk Kujang, sementara untuk mencapai dusun Sasakseng harus melalui kawasan industri Indo Taise. Kami terus mengarah ke barat sekarang di tol Cikampek dari arah timur menuju barat atau
Jakarta. Dan kami nanti akan mengakhiri perjalanan ini di exit tol Kerawang Timur, di mana exit tol Kerawang Timur ini juga termasuk wilayah Kabupaten Kerawang. Dan asal-usul Kerawang sendiri, kisahnya sangat panjang, yakni sejak zaman Kerajaan Tarumanegara hingga kini menjadi kota industri. Bahkan di masa kini, Kerawang menjadi alternatif tempat tinggal dari berbagai daerah yang mereka bekerja di kota satelit ibu kota negara RI, yakni di kota Jakarta. Kami terus mengarah barat di tol Cikampek. Pada bagian ini di tol Cikampek sendiri arus lalu lintas juga masih sepi. Padahal tadi sudah ada pertemuan dari arus timur, yaitu tol Palimanan maupun Cikopo. Sejarah Kerawang sendiri diawali dari awal abad Masehi dan terus bersambung hingga era Kerajaan Sunda Mataram dan masa kemerdekaan. Dan kini Kerawang menjadi sebuah kabupaten yang merupakan wilayah pesisir pantai utara Pulau Jawa bagian barat dan termasuk bagian dari Provinsi Jawa Barat. Kami terus mengarah barat di tol Cikampek. Dan secara administratif, Kabupaten Kerawang sendiri memiliki 30 kecamatan yang terdiri dari 298 desa dan 11 kelurahan, dan wilayah Kerawang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Purwakarta yang pernah kami audit beberapa waktu lalu. Kabupaten Kerawang saat ini sebagian masih merupakan wilayah pertanian, berupa sawah dengan pengairan atau irigasi, dan sebagian besar penduduknya hidup sebagai petani serta nelayan di kawasan pantai. Dan profesi sebagai petani dan nelayan inilah yang kemudian mempengaruhi corak kebudayaan yang berkembang di Kabupaten Kerawang. Kami terus mengarah ke barat untuk menuju ke exit tol Kerawang Timur. Selain sebagai rawa-rawa yang masih tersisa saat ini, banyak nama tempat diawali dengan kata rawa di Kabupaten Kerawang. Di antaranya adalah Rawa Sari, kemudian Rawa Gede, Rawa Merta, Rawa Gempol, dan lainnya. Keberadaan daerah Kerawang telah dikenal sejak Kerajaan Pajajaran yang berpusat di daerah Bogor, karena Kerawang pada masa itu merupakan jalur lalu lintas yang sangat penting untuk menghubungkan Kerajaan Pakuan Pajajaran dengan Galuh Pakuan yang berpusat di Ciamis. Kami terus mengarah barat di tol Cikampek dan sedikit lagi akan tiba di Kerawang Timur, di mana Kerawang Timur sendiri adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kerawang, Provinsi Jawa Barat. Dan kecamatan ini terdiri dari Kecamatan Kerawang Barat, kemudian Kecamatan Kerawang Timur, dan Kecamatan Teluk Jambe Timur, sementara ibu kota Kecamatan Kerawang Timur berada di Kelurahan Adiarsa Timur. Dan Kecamatan Kerawang Timur termasuk kecamatan dengan wilayah tersempit di Kabupaten Kerawang, karena merupakan kecamatan penggabungan sebagian kelurahan dari Kecamatan Kerawang, sekarang Kecamatan Kerawang Barat, sebanyak 4 desa atau kelurahan, yakni Desa Kelurahan Kerawang Wetan, Adiarsa Timur, Palumbun Sari, dan Pelawat. Kami sedikit lagi sudah akan tiba di exit tol Kerawang Timur, dan di situ pula perjalanan kami ini akan kami akhiri. Demikian teman-teman, informasi sekilas mengenai histori Kalihurip, di mana dahulu merupakan wilayah perkebunan asri yang dibelah sungai yang airnya langsung bisa diminum oleh warga. Mudah-mudahan bermanfaat informasi yang kami sampaikan. Salam dari kami, selamat pagi, sampai jumpa.